warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Amelia Anjani. Saya dari program studi akuntansi dengan MPM 81225288. Saya akan mereview buku dengan judul Pengantar Sosiologi Politik edisi revisi dari karya Prof. Dr. Damsar. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas sosiologi politik. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi wawasan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita membahas buku ini. Pada halaman pertama, yaitu dalam buku ini membahas tentang pengertian sosiologi. Jadi di sini ada dua disajikan, yaitu menurut David Brinkenhoff, Lane and White, dan Horton dan Huhn. Jadi di sini dijelaskan bahwa pengertian sosiologi kita menurut Brinkenhoff dan White itu bahwa sosiologi itu interaksi sosial manusia. Jadi dalam konsepnya itu suatu tindakan timbal balik antara dua orang atau lebih melalui kontak dan komunikasi. Nah, jadi syaratnya itu kontak dan komunikasi, maka terjadinya interaksi sosial. Nah, dalam kasus, jadi di dalam buku itu mengasihkan contoh bahwa kasusnya itu ketika seseorang bernama Tirto melempar batu ke sungai, itu masih dianggap suatu tindakan. Nah, jika Tirto melemparkan batu ke sungai agar temannya Hidayat yang di seberang sungai itu melihat ke arah dia, maka itu disebut tindakan sosial. Nah, dapat dikatakan interaksi sosial bila Tirto itu melempar batu ke sungai, lalu agar Hidayat itu melihat ke arah dia, dan Hidayat itu melambaikan tangan, itu sudah dikatakan interaksi sosial karena syarat tadi kan kontak dan komunikasi. Nah, kontaknya itu sudah, yaitu kontak mata dan melambaikan tangan. Nah, seperti itu dikatakan interaksi sosial. Terus komunikasinya di mana? Setelah itu selanjutnya Hidayat akan mengatakan sambil melambaikan tangan, yaitu kayak, apa kabar, lagi ngapain di sana, gitu, seperti itu. Nah, jadi kontak ini bukan hanya kontaknya itu yang melakukan fisik seperti jabat tangan, tapi bisa juga kontaknya itu enggak satu ruangan, seperti untuk zaman sekarang itu kontaknya itu dapat melakukan telepon, ya, seperti itu. Nah, kalau menurut tadi kan ada dua ya, Brinkenhoff dan White, dan ini Horton dan Huhn. Jadi kalau Horton dan Huhn ini mengatakan bahwa pengertian sosiologi ini mempelajari masyarakat. Nah, jadi dijelaskan bahwa Horton dan Huhn itu dia konsepnya kebudayaan, batasan kebudayaan.
Kalau di sini ada dua, jadi ada Sir Edward Taylor dan Horton and Horn. Kalau menurut Sir Edward and Taylor itu mengatakan bahwa manusia ini pasif, jadi kita ini hanya diwariskan kebudayaan, jadi bukan pencipta kebudayaan. Tetapi menurut Horton dan Huhn bahwa kita ini manusia yang pasif, mempelajari yang ada. Nah, di sini dalam contohnya yaitu contohnya itu seorang muslim yang telah diajarkan bahwa etika makan itu duduk. Nah, yang telah diajarin orang tuanya. Seiring dia dewasa, ada dilakukannya itu acara jamuan itu dilakukan dengan berdiri. Nah, maka ajaran yang diajarin orang tuanya itu akan berubah, kebudayaannya akan berubah gitu, karena menganggap bahwa kebudayaan yang baru tersebut, yang tadi acara jamuan berdiri dengan berdiri, makan berdiri, itu dia menganggap sesuatu yang baik. Nah, maka dia akan dilanjutkan ke generasi berikutnya seperti itu. Nah, di sini ada lagi membahas politik, pengertian politik. Jadi di sini politik itu dibahas dari bahasa Yunani, polis yaitu kota, sedangkan polites itu keluarga negaraan. Kalau politikos itu ya keluarga negaraan. Kalau polis itu kota. Kalau polites itu warga negara. Jadi politik itu sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau kota. Dapat disimpulkan bahwa politik itu adanya konflik, pemerintahan, pengambilan keputusan, seperti itu. Dan di sini juga dibahas ada pengertian sosiologi politik. Nah, jadi dapat dirumuskan bahwa sosiologi politik ini ada dua batasannya. Yang pertama yaitu masyarakat memengaruhi politik dan politik memengaruhi masyarakat. Masyarakat memengaruhi politik itu dari masyarakat itu tersebut dia menekankan individu untuk melakukan politik, di mana dilakukannya politik, di mana diperbolehkannya politik yang sesuai adat istiadat etika dalam masyarakat tersebut. Dan bagaimana politik memengaruhi masyarakat? Politik memengaruhi masyarakat ketika pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh undang-undang yang memiliki kekuatan hukum. Nah, misalnya undang-undang pemerintahan daerah. Jadi keputusan tersebut itu mempengaruhi masyarakat, undang-undang tersebut. Begitupun pula kelompok yang menciptakan keputusan tersebut, seperti itu. Baik,
Baik, kita lanjut ke bab 2. Nah, baik pada bab 2 yaitu pendekatan sosiologis tentang politik. Di sini ada beberapa tokoh dari sumbangannya tentang fondasi politik, yaitu yang pertama ada Karl Marx. Jadi pada teori alienasi, Karl Marx itu menyatakan apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, yaitu kerja. Hanya manusialah yang melakukan pekerjaan kerja. Nah, hakikatnya manusia itu yaitu produktif dalam kerjanya, seperti itu. Jadi manusia itu disebutkan di sini yaitu sebagai produsen. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang itu. Jadi fondasi politiknya. Nah, lalu di sini juga ada teori perubahan sosial dari Karl Marx, mengatakan bahwa The Communist Manifesto, kata Karl Marx bahwa sejarah masyarakat hingga saat ini yaitu perjuangan kelas. Apa itu perjuangan kelas? Bagaimana munculnya? Jadi munculnya perjuangan kelas ini dari terbentuknya sebuah komunikasi jaringan pada suatu daerah perkotaan. Jadi sekali jaringan komunikasi ini terbentuk, maka akan terbentuknya organisasi yang berideologi serta demi kepentingan bersama. Jadi terbentuknya sebuah kelas yang memiliki jaringan komunikasi untuk kepentingan bersama, sehingga terbentuklah organisasi tersebut dengan ideologi seperti itu untuk melawan musuh bersama seperti itu. Lalu di sini juga ada dari sumbangan dari Vilfredo Pareto, yaitu dia lahir di Paris tahun 1848. Dia merupakan bangsawan Italia dan menempuh pendidikan klasik, ekonomi, serta menjadi profesor ekonomi politik di Universitas Lausanne. Nah, sumbangan dari Vilfredo ini, dia sumbangannya teorinya casual elite. Jadi casual elite ini mengatakan bahwa dalam masyarakat itu adanya perbedaan sosial dalam masyarakat, entah dari fisik, moral, dan individu-individu yang berbeda, sehingga hal tersebut menciptakan sebuah kelompok-kelompok yang terbagi menjadi ada kelompok keagamaan, ekonomi, lalu juga politik, budaya, seperti itu, dan segelinciran orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok tersebut, seperti itu. Jadi fondasinya yaitu yang pertama, manusia itu kerja yang membedakan makhluk lain, dan jaringan komunikasi
sehingga terbentuknya perjuangan kelas, lalu adanya perbedaan sosial masyarakat dalam masyarakat yang membedakan beberapa kelompok ekonomi, politik, budaya, seperti itu. Lanjut ke bab 3. Nah, di sini ada kekuasaan di bab 3. Jadi kekuasaan itu, apa itu kekuasaan? Jadi kekuasaan di sini di buku tersebut yaitu kemampuan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain atau mengatasi perlawanan dari orang lain. Nah, lalu di sini juga artinya apa itu paksaan? Paksaan juga memengaruhi dan menguasai orang lain, cuman ini tidak resmi, tidak sah atau tidak memiliki legitimasi. Jadi apa itu legitimasi? Di sini legitimasi itu suatu hak atau kepercayaan di masyarakat. Tidak memiliki kepercayaan di masyarakat. Lalu di sini ada juga otoritas, kewenangan. Jadi kewenangan itu suatu yang memiliki hak atau legitimasi terhadap masyarakat. Jadi mempunyai kepercayaan untuk melakukan sesuatu, untuk memengaruhi orang lain. Nah, di sini kekuasaan itu ada yang bagian sahnya itu kewenangan dan bagian tidak sahnya itu yaitu paksaan. Terus di sini di buku juga menerangkan bahwa berbeda dengan pandangan Max Weber dan Stephen Sanderson. Mereka membagi mekanisme politik itu menjadi 3, yaitu pertama pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Jadi yang pertama itu pengaruh. Pengaruh itu adalah suatu proses yang dikontrol di kalangan masyarakat kecil secara tetap langsung. Jadi dia pengaruhnya ini bersikap sukarela. Jadi tidak apa-apa masyarakat itu tidak menghimbau atau melaksanakan apa yang dipengaruhinya. Jadi tidak ada unsur sesuatu seperti kekerasan. Berbeda dengan kekuasaan, di sini mengatakan bahwa kekuasaan itu memengaruhi orang lain dan melakukan perlawanan. Jika orang tersebut melakukan perlawanan, bahkan yang memegang kekuasaan ini tidak memedulikan, malahan ada unsur kekerasan untuk mencapai tujuannya. Lalu ada di sini ada kewenangan juga. Jadi kewenangan ini di sini juga sesuatu kepercayaan juga pada masyarakat, tapi bersifat psikologis, yaitu masyarakat menerima secara akal, pikiran, dan masyarakat juga mengetahui ini secara hukum. Jadi begitu, kewenangan itu secara hukum dan aturan yang ditetapkan bersama kalau di sini. Jadi kewenangan itu dianggap sah atas dasar legitimasi atau hak kepercayaan masyarakat. Seperti itu. Lanjut ke bab 4. Baik, kita membahas bab 4, yaitu dengan judulnya itu pilar kekuasaan. Jadi di buku membahas hubungan pilar kekuasaan. Di sini yang pertama adalah hubungan antara negara dan pasar. Jadi dalam pendekatan ekonomi klasik, bahwasannya pasar itu
mempunyai hukumnya sendiri, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Jadi tidak dibenarkan bahwa negara melakukan ikut campur tangan gitu, dikarenakan disebabkan pasar itu memiliki mekanismenya sendiri. Jadi jika ada sesuatu yang bergejolak saat suatu pasar itu berjalan, maka dia dapat menetralkan sendiri untuk mencapai titik keseimbangan. Nah terus tapi ya dalam aspek lain ada juga mengatakan bahwa negara ini dapat berintervensi dalam pasar. Contohnya pada kasus negara Jerman. Jadi negara Jerman itu mengkombinasikan keharmonisan ekonomi pasar dengan jalannya tugas negara. Nah, jadi tugas negara ini sebagai wasit, yaitu wasit dari persaingan ekonomi pasar tersebut dan penjaga kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Lalu yang kedua itu ada hubungan antara negara dan civil society. Ya, jadi kita kupas dulu apa sih itu civil society. Jadi civil society ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama masyarakat sipil, terus masyarakat keluarga negaraan, lalu yang ketiga masyarakat madani. Nah, jadi hubungan antara negara dan civil society ini harus memiliki keseimbangan yang kuat, dikarenakan agar negara ini tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, seperti misalnya negaranya kuat tetapi civil society-nya itu lemah, maka akan terjadinya pemerintah itu akan mendominasinya sehingga masyarakat ini tidak dapat bersuara ataupun mengkritik. Nah, tapi jika negaranya demokratis, terus civil society-nya juga kuat, maka negara atau jadi pemerintah itu akan menghormati kebebasan dan berpendapat sehingga masyarakat ini berpartisipasi dan mengawasi jalannya suatu pemerintah. Itulah hubungan antara negara dan civil society itu, makanya harus seimbang, seimbang. Lalu di sini ada hubungan antara pasar dan civil society. Oke, saya simpulkan ini hubungan antara pasar dan society. Kalau pasar itu yang menyediakan barang, jasa, lalu barang, jasa, terus pekerjaan. Nah, dan civil society ini kan masyarakat sipil. Nah, jadi masyarakat
ini harusnya memastikan bahwa aktivitas pasar ini tidak merugikan lingkungan, misalnya ya merusak lingkungan yang perusahaan lakukan, memastikan tidak adanya kerusakan lingkungan, tidak adanya ketidakadilan sosial dalam karena ya tidak terjadinya keadilan sosial demi untuk mencari duit, uang ya gitu. Jadi harus seimbang antara pasar dan civil society ya. Jadi pasar itu yang mengolah barang dan jasa dan pekerjaan, dan civil society ini sebagai pengawas agar aktivitas pasar ini tidak menimbulkan hal-hal yang negatif atau serakah seperti itu. Baik, kita selanjutnya membahas dengan partisipasi politik. Jadi dua konsep, yaitu partisipasi dan politik. Dan di sini dijelaskan bahwa partisipasi politik itu yaitu ikut bagian atau ikut serta dalam yang berhubungan dengan kekuasaan, kekuasaan, pengambilan keputusan, kewenangan, pembagian, terus konflik, lalu juga kehidupan publik seperti itu. Nah, terus partisipasi politik ini menurut Gilbert Almond itu dibagi dua, yaitu pertama partisipasi politik konvensional, yaitu partisipasi politik yang normal dan dilakukan pada era modern ini. Nah, bentuk-bentuknya konvensional itu seperti pemungutan suara, terus diskusi publik, lalu kegiatan kampanye, dan membuat organisasi atau kelompok yang berkepentingan. Lalu yang kedua yaitu partisipasi politik non konvensional. Jadi kalau non konvensional ini lebih ke sesuatu yang tidak lazim atau memiliki unsur kekerasan atau kegiatan yang ilegal. Bentuk-bentuknya itu partisipasi politik non konvensional ini yang pertama itu bisa demonstrasi, terus ada kekuasaan, terus kekerasan politik terhadap benda itu seperti pengeboman, kebakaran, terus kekerasan politik terhadap manusia seperti pembunuhan, terus penculikan. Nah, terus alasan partisipasi politik itu apa sih? Di sini ada alasan partisipasi politik menurut Morris Rosenberg. Kenapa 3 alasan orang tidak mau berpartisipasi politik, dikarenakan alasan yang pertama yaitu menganggap bahwa politik ini memiliki ancaman dan resiko dan biayanya yang besar dalam politik. Terus yang kedua yaitu partisipasi politik itu dianggap dipandang
suatu kerjaan yang sia-sia. Yang ketiga yaitu ketidak ada faktoran untuk memicu atau mempunyai daya tarik terhadap aktivitas politik, seperti itu. Nah, di sini kan sudah dirumuskan, dikemukakan oleh Morris Rosenberg. Nah, maka alasan seseorang mau melakukan partisipasi politik itu ya kebalikannya dari rumusannya si Morris Rosenberg ini. Jadi yang pertama, alasan seseorang mau berpartisipasi yang pertama yaitu menganggap bahwa politik itu bukan ancaman. Yang kedua yaitu partisipasi politik itu memiliki manfaat di kehidupan nyata, baik di dalam materinya, sosialnya, statusnya, seperti itu. Dan yang ketiga itu ia memiliki daya tarik terhadap politik dikarenakan munculnya isu-isu politik di kehidupan sehari-hari yang dan dapat memiliki kesadaran rasional untuk bertindak ya dalam politik tersebut. Seperti itu.